Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akuntansi yang beranggotakan saya Sinta Puspita dengan NIM 2305108018. Saya Eri Susanda dengan NIM 230510809191. Dan saya Sintia Maharani dengan NIM 230510801806. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi investasi obligasi dan saham. Halo, di sini pada pemaparan materi pertama, saya Sinta Puspita akan menjelaskan materi mengenai tujuan investasi dan pembelian obligasi. A. Tujuan investasi. Secara umum, investasi didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal atau aset yang dilakukan dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menciptakan nilai tambah atas aset yang diinvestasikan, baik melalui pendapatan rutin maupun kenaikan nilai aset itu sendiri. Bagi sebagian besar investor, tujuan investasi juga mencakup perlindungan terhadap inflasi, diverifikasi portofolio, serta pencapaian tujuan keuangan jangka panjang. A. Tujuan investasi. Yang pertama itu ada tujuan investasi obligasi, yaitu tujuan utama investasi dalam obligasi adalah untuk mendapatkan pendapatan tetap melalui pembayaran bunga secara berkala. Yang kedua itu tujuan investasi saham, di mana tujuan ini adalah untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan dengan obligasi, karena nilai saham cenderung naik seiring dengan pertumbuhan perusahaan. B. Pembelian obligasi. Dalam membeli obligasi melibatkan beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan oleh calon investor, yaitu yang pertama ada pemilihan emiten, kedua riset dan pemahaman, ketiga pelaksanaan transaksi. Obligasi memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan penerbit dan karakteristik lainnya, yaitu obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi konvertibel. Saya Eri Susanda akan melanjutkan materi penjualan kembali investasi obligasi. Simak slide berikut ini. C. Penjualan kembali investasi obligasi. Yang pertama yaitu alasan penjualan. Salah satu alasan utama adalah untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak. Obligasi sering dianggap sebagai investasi yang relatif liquid, terutama jika diperdagangkan di pasar sekunder. 2. Proses penjualan. Penjualan obligasi dapat dilakukan melalui dua jalur utama. Yang pertama yaitu penjualan di pasar perdana. Penjualan di pasar perdana umumnya dilakukan melalui bank, lembaga keuangan, atau platform investasi yang telah bekerja sama dengan penerbit obligasi. Dan yang kedua, penjualan di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat di mana obligasi yang telah diterbitkan dapat diperjualbelikan di antara investor. Proses penjualan di pasar sekunder biasanya lebih cepat dan liquid. 3. Risiko penjualan kembali investasi obligasi, perubahan suku bangsa, likuiditas, volatilitas harga obligasi, biaya transaksi. Saya Sintia Maharani yang akan menjelaskan materi yang bagian D, pembelian dan penjualan kembali investasi saham. Simak slide berikut ini. D. Pembelian dan penjualan kembali investasi saham. Proses pembelian dan penjualan dapat dilakukan melalui pasar perdana atau pasar sekunder, yaitu A. Pasar perdana. Di pasar perdana, saham dijual langsung oleh perusahaan yang menerbitkan saham melalui proses initial public offering, yaitu atau IPO. Pada tahap ini, investor memiliki kesempatan untuk membeli saham dengan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan underwriter sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Proses pembelian saham di pasar perdana dilakukan melalui perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan emiten.
berikutnya yaitu D. Pembelian dan penjualan kembali investasi saham. Proses pembelian dan penjualan dapat dilakukan melalui pasar perdana atau pasar sekunder, yaitu B. Pasar sekunder. Setelah saham tercatat di Bursa Efek, mereka dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Di pasar sekunder, harga saham ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Untuk membeli atau menjual saham, investor harus memiliki akun di perusahaan sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek. Investor dapat memasukkan perintah beli atau jual melalui platform perdagangan yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Proses ini relatif cepat, di mana saham dapat langsung dibeli atau dijual sesuai dengan harga pasar saat itu. Berikut ini adalah pembahasan soal mengenai investasi obligasi dan saham. Soal pertama itu mengenai obligasi. Pada PT Maju Bersama menerbitkan obligasi dengan nominal Rp 1 juta. Obligasi tersebut memiliki bunga tetap sebesar 8% per tahun dan jatuh tempo dalam 5 tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tahun. Hitunglah jumlah bunga yang diterima oleh pemegang obligasi setiap tahun. Jika obligasi dijual setelah 3 tahun dengan harga Rp 1.050.000, berapa total pengembalian yang diterima oleh pemegang obligasi? Jadi dapat diketahui, nominal obligasi senilai 1 juta dengan bunga tetap 8% dan nilai jual selama 3 tahun senilai 1.050.000. Untuk penjelasannya, menghitung jumlah bunga tahunan yaitu bunga tahunan nominal dikali dengan suku bunga. Dengan nominal 1 juta dikali dengan suku bunga 8%, sehingga 1 juta dikali dengan 0,08, sehingga didapatkanlah hasil Rp 80.000. Selanjutnya menghitung total pengembalian setelah 3 tahun. Bunga yang diterima selama 3 tahun dihitung dengan menggunakan rumus bunga tahunan dikali dengan jumlah tahunan, di mana total jumlah bunga tahunan yaitu senilai 80.000 dikali dengan jumlah tahunan selama 3 tahun, sehingga didapatkan hasil 240.000. Jadi, nilai jual obligasi selama 3 tahun yaitu senilai 1.050.000. Untuk total pengembalian dihitung dengan total bunga dijumlahkan dengan nilai jual, di mana total bunga senilai 240.000 dijumlahkan dengan nilai jual 1.050.000, sehingga didapatkan hasil 1.290.000. Nah, jadi dari pembahasan soal tadi didapatkan kesimpulan bahwa bunga tahunan sebesar 80.000, obligasi dijual setelah 3 tahun maka harga 1.050.000 dan total pengembaliannya yaitu 1.290.000. Soal kedua yaitu mengenai saham, di mana PT ABC menerbitkan saham preferen dengan nilai nominal Rp 100.000 per lembar. Dividen yang dijanjikan adalah 8% per tahun. Jika investor membeli saham preferen ini dengan harga 120.000 per lembar, berapa tingkat keuntungan yang diperoleh investor dari saham preferen tersebut? Jadi, dapat diketahui nilai saham preferen yaitu senilai 100.000 per lembar, di mana dividen tahunan senilai 8% dan harga pembelian saham preferen yaitu senilai 120.000 per lembar. Jadi, untuk menghitung tingkat keuntungannya, yaitu dividen tahunan dibagi dengan harga beli sahamnya dan dikalikan dengan 100%. Untuk menghitung dividen tahunan yaitu 8% dikali dengan 100.000, sehingga didapatkan hasil 8 juta. Untuk tingkat keuntungannya yaitu tingkat keuntungan di mana 8 juta dibagi 120.000 didapatkan hasil 6,67%. Terakhir yaitu kesimpulan.
Jadi, dari penjelasan yang telah dipaparkan, investasi dilakukan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan di masa depan, baik melalui pendapatan tetap maupun kenaikan nilai aset. Jadi, obligasi ini memberikan pendapatan bunga tetap bagi investor dengan risiko yang lebih rendah, sementara saham menawarkan potensi keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain dan dividen, meski resikonya lebih tinggi. Sehingga setiap jenis investasi dipilih berdasarkan profil risiko dan tujuan keuangan investor itu sendiri. Nah, terakhir adalah penutup. Jadi gimana nih teman-teman? Sudah sedikit menambah wawasan bukan mengenai investasi obligasi dan saham? Nah, gimana nih teman-teman? Setelah materi yang kami paparkan bertiga mengenai materi investasi obligasi dan saham, Semoga materi yang telah kami jelaskan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. terima kasih telah menyimak penjelasan kami dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys.